Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Ya, keamanan adalah bagian penting dari setiap transaksi yang terjadi melalui internet. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu protokol untuk mengatur keamanan tersebut, baik untuk transaksi yang dilakukan secara online maupun secara offline. Protokol yang biasanya digunakan untuk maksud tersebut adalah AAA, AAA. Kurang lebih sebagai berikut. Authentication, itu siapa yang bisa mengakses. Authorization, itu bagaimana memberikan izin untuk mengakses. Accounting, apa jenis tindakan dalam mengakses. Demikian juga AAA diterapkan untuk keamanan atau kesehatan kehidupan rohani dan jasmani anak-anak Tuhan. Sehingga siapapun kita, apapun pekerjaan dan usaha kita akan berhasil. Baik karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita, maupun karena kita telah mengusahakannya secara optimal. Bukan maksimal saja, tapi secara optimal. Dan atau karena kita memiliki reputasi atau nama baik. Ya, berbeda dengan AAA dalam transaksi di internet, maka AAA yang dapat dipraktekkan untuk menjaga agar kita tetap hidup sehat rohani dan sehat jasmani adalah yang pertama, awareness. Pertama, awareness itu kesadaran. Yang kedua, acceptance, menerima. Yang ketiga, action, tindakan. Ya, awareness atau kesadaran itu ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Kita dilahirkan kembali untuk menjadi ciptaan yang baru dan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, kita harus menyadari identitas kita dengan benar, yaitu kita tidak lagi diperhamba oleh apa yang berasal dari dunia. Karena Yesus telah memerdekakan kita dan menggantikannya dengan Roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan setiap anak-anaknya, anak-anak Allah, tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Karena hidup yang baru, hidup yang dimerdekakan, itu sudah diberikan Allah di dalam dirinya. Ya, oleh karena itu, anak Allah harus mempunyai kesadaran bahwa kekudusan merupakan salah satu sifat anak Allah yang esensial. Secara jelas Alkitab menunjukkan sifat Allah ini, bahwa Ia adalah Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, manusia yang ada di dalam Dia juga diharapkan untuk hidup kudus. Kekudusan sendiri itu diperoleh melalui Roh Allah yang menyucikan jiwa manusia dari dosa, diperbarui menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dan dengan kasih karunia untuk menaati Allah sesuai dengan firman-Nya. Alkitab menuntut orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk hidup kudus, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Yang kedua, acceptance. Ya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan kita juga harus mau menerima beberapa kebenaran Tuhan. Semua kebenaran Tuhan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Antara lain, hidup ini bukanlah hidup kita sendiri lagi, bukanlah milik aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dalam Galatia 2 ayat 20. Artinya hidup ini bukan bicara soal apa yang saya rasa, apa yang saya mengerti, apa yang saya pikir, apa yang saya mau. Tapi hidup ini bagaimana kita belajar merasakan, memikirkan, dan memahami apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Kita harus berdampak kepada sesama manusia. Yesus harus menjadi pusat dari seluruh hidup kita, baik itu dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Ya, terus Tuhan Yesus harus semakin besar dalam hidup kita. Kita harus makin kecil. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, kita tidak berambisi lagi untuk menjadi yang utama, melainkan menempatkan diri sebagai hamba untuk melayani, untuk kepentingan Allah, dan juga ego kita harus diperkecil. Tidak berusaha untuk menjadi terkenal, mencari kuasa, dan kedudukan yang tinggi. Sebab semakin kecil diriku, semakin besar kuasa Allah nyata dalam hidupku, gitu ya. Yang ketiga, action. Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan perdamaian. Pelayanan perdamaian adalah mengenai bagaimana kita membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus kepada orang lain. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk tujuan pelayanan perdamaian itu adalah menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan membagi kasih. Sebagai anak Allah, segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan, dan Tuhan menempatkan kita menjadi berkat untuk orang lain. Menolong orang tidak selalu dengan uang atau fasilitas-fasilitas hebat, meskipun kadangkala ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan uang. Tetapi perhatian, uluran tangan, membantu memikirkan dan mendoakan, itu juga termasuk dari pertolongan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang penting lakukan semua itu dengan kasih, karena tanpa kasih semua itu sia-sia. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mari kita lebih lagi memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, serta usahakan selalu kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 15-17. Salam sehat rohani dan jasmani.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.